Oke, untuk soal nomor 1, kita punya rasio antara luas daerah yang tidak diarsir dengan daerah yang diarsir. Misalkan tiap daerahnya aku kasih nama, yang ini daerah 1, yang ini daerah 2, dan yang ini daerah 3. Kalau kita lihat keterangannya, kita punya panjang tiap ininya sama. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini X, ini juga X, ini juga X. Kita tinjau yang pertama dulu, luas yang nomor 1. Itu cuman persegi AEGK, gitu ya. Berarti ini luas AEKG, yaitu persegi dengan sisi X dan X. Berarti X dikali X sama dengan X kuadrat, gitu ya. Lalu luas yang 2, kalau kalian perhatikan, adalah luas AFLH dikurangi luas AEKG. Jadi luas AFLH dikurangi AEKG, dimana luas AFLH adalah persegi dengan sisi 2X. Berarti 2X dikali 2X dikurangi sisi yang X doang, X dikali X. Jadi kita punya 4X kuadrat dikurangi X kuadrat, yaitu 3X kuadrat. Lalu luas yang nomor 3, yang ini adalah luas persegi ABCD dikurangi luas persegi AFLH. Jadi yang ini luas ABCD dikurangi luas AFLH. ABCD adalah persegi dengan panjang sisi 3X. Jadi 3X dikali 3X dikurangi AFLH persegi dengan panjang 2X. Maka kita punya 9X kuadrat dikurangi 4X kuadrat, yaitu 5X kuadrat. Ditanyakan rasio yang tidak diarsir. Yang tidak diarsir tuh yang 2 saja. Jadi kita punya luas daerah 2, kita bandingkan dengan daerah yang diarsir, yaitu luas 1 tambah luas 3. Luas 2-nya adalah 3X kuadrat, kita bandingkan dengan luas 1X kuadrat tambah luas 3 5X kuadrat. Jadi kita punya 3X kuadrat dibandingkan dengan 6X kuadrat. Kalau X kuadratnya kita coret, kita punya 1 banding 2 dibagi 2 tiap ruas. Berarti jawabannya adalah C. Oke, untuk soal nomor 2, kita punya segi 4 ABCD sebagai layang-layang, di mana sudut ABC adalah sudut siku-siku. Jadi langkah pertama adalah perhatikan kalau aku tarik garis A ke C, seperti itu, kita punya segitiga sama kaki karena dia layang-layang. Jadi yang ini panjangnya sama yang ini. Nanti yang ini juga berlaku bahwa panjang yang ini sama dengan panjang yang ini. Gitu ya. AB sama dengan 1. Kalau ini 1, berarti ini juga 1 karena dia segitiga sama kaki. Lalu berarti panjang AC-nya kita pakai Pitagoras. AC sama dengan akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Jadi dia panjangnya akar 2. Kita punya AC segini, panjangnya akar 2. Lalu kalau misalkan kita tarik diagonal yang satu lagi, diagonal dari layang-layangnya, dari D ke B, sifat diagonal pada layang-layang adalah dia bakal tegak lurus. Karena ini segitiga sama kaki, kalau ditarik garis yang membagi 2 segmen sama panjang, itu pasti tegak lurus. Jadi ini ditarik ke sini tegak lurus, memotong 2 bagian sama panjang, yang garis ini juga. Nah, berarti sekarang karena tadi panjangnya AC adalah akar 2, misalkan titik perpotongannya aku namain titik O, maka kita punya AO adalah setengah akar 2, karena akar 2 ini dibagi 2.
kita punya ini setengah akar 2 dengan panjang AD akar 5. Ini siku-siku. Kalau aku ambil segitiga AOD, segitiga AOD, ini setengah akar 2, yang ini akar 5, panjang DO bisa dicari pakai Pitagoras. Jadi dia adalah akar dari akar 5 kuadrat adalah 5, akar 2 per 2 kuadrat adalah akar 2 dikuadratin 2, jadi 2 per 4 atau ditulis setengah. Yaitu berarti 5 itu 10 per 2, jadi kita punya 9 per 2. Kalau 9 yang kita keluarkan jadi 3 dibagi akar 2. Nah, luas layang-layang adalah luas segitiga ABC ditambah luas segitiga ACD. Luas segitiga ABC adalah, kan ABC kayak gini bentuknya. ABC 1, 1. Ini alas, ini tinggi. Berarti setengah dikali 1 dikali 1, yaitu setengah ya. Sedangkan segitiga ACD bentuknya seperti ini. ACD, garis tingginya tadi udah kita cari ya. Panjang DO adalah 3 per akar 2. Sedangkan panjang AC, alasnya adalah akar 2. Jadi kita punya luas segitiga ACD-nya setengah dikali akar 2 dikali 3 per akar 2. Jadi 3 per 2. Maka luasnya ini tinggal tambahin 1 tambah 3, 4 per 2. Jawabannya adalah 2. Untuk soal nomor 3, kita diberikan bangun segi 5, di mana panjang AD, yang ini, panjangnya 3, dan panjang BC adalah 5. Definisi jarak suatu titiknya, ini kan titik, yang ini ke garis, adalah panjang garis yang tegak lurus ditarik dari E ke AB. Jadi garis tegak lurus ditarik E ke AB, nah ini yang diinginkan. Kalau misalkan itu T, yang diinginkan adalah T. Lalu kita tahu luas AEB adalah 12, sedangkan luas AEB adalah alasnya dikali tingginya. Jadi bisa kita tulis luas AEB adalah AB dikali T, T-nya yang ini, kali setengah. Gitu ya. Oke, kita cek yang pernyataan satu saja. Kalau kita menggunakan pernyataan satu saja, kita punya panjang AC. Jadi ini tegak lurus ABC, gitu ya. Ini titik E kira-kira ada di sini. Panjang AC adalah 14 dan panjang CB adalah 5. Oke, berarti kita bisa nyari panjang AB. Gitu ya. Panjang AB bisa dicari, yaitu akar dari 14 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Ini nggak usah dihitung. Karena luas AEB diketahui, berarti kita tinggal sebutin saja 12 sama dengan setengah dikali panjang AB yang ini dikali T. Artinya apa? T bisa dicari. Karena ini soal nanyain pernyataan saja, cukup sampai sini aja. Berarti T bisa dicari karena ini tinggal dipindah ruaskan terus T dapat nilainya. Berarti satu saja cukup. Lalu kita menggunakan pernyataan 2 saja. Diketahuinya panjang BD. Berarti kita bakal pakai segitiga ABD.
BD gitu ya. Dengan panjang AD-nya 3 dan panjang BD-nya 12. Ini hampir mirip sama tadi, panjang AB bisa dicari. Yaitu tinggal pakai Pitagoras. 12 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, yaitu nggak usah dihitung. Karena luas AEB-nya sudah diketahui, tinggal substitusi aja. 12 sama dengan setengah dikali akar sekian, 12 kuadrat min 3 kuadrat dikali T. Kalau ini dipindah ruas, T bisa dicari. Dan itu adalah yang ditanyakan di soal. Berarti 2 sendiri juga cukup. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, untuk nomor 4, diketahui panjang AC adalah 9. Dan luas ABC adalah 10. Kalau misalnya kita ambil segitiga ABC-nya, ini A, ini B, ini C gitu ya, ini 9. Kita punya luasnya 10, cuman disimpan dulu aja. Berapakah panjang DC? Misalkan kita pakai pernyataan 1 saja dulu. AB-nya 4. Nah, bagaimana kita mencari luas ABC dengan menggunakan sisi AB? Perhatikan bahwa kalau garis AB aku panjangin, ini garis bantu yang warna biru, aku tarik garis yang tegak lurus, seperti ini, misalkan ini T, maka ini akan menjadi garis tinggi dari segitiga ABC yang alasnya AB. Maka ini luasnya adalah setengah dikali alasnya 4 dikali T, gitu ya. Luasnya 10. Ini 2T, maka T-nya 5. T-nya 5, dan perhatikan bahwa kalau misalkan kita transfer gambar ini ke sini, dan misalkan ini adalah titik E, yang terjadi adalah panjang segmen yang ini itu sama dengan panjang segmen yang ini. Maka kalau ini diketahui 5, maka ini diketahui 5. Apabila kita ambil segitiga ACD seperti ini 5, ini 9, ini DC, maka DC bisa dicari menggunakan Pitagoras, yaitu 9 kuadrat min 5 kuadrat. Jadi terbukti menggunakan satu saja DC bisa dicari. Jadi satu saja cukup. Sedangkan bagaimana kalau kita menggunakan pernyataan 2? Kita gambar ulang lagi segitiga ABC-nya. A, B, C. Apabila ini panjangnya 9 dan yang diketahuinya hanya BC, untuk mencari luasnya, kita perlu menggunakan rumus yang seperti ini. Luasnya adalah setengah dikali, misalkan yang diketahui adalah 9 sama 7 yang ini. Kita ambil dua-duanya, lalu kita kali sinus sudut yang mengapitnya, jadi yang ini, sinus alfa. Berarti kita punya 10 sama dengan 9 kali 7 itu 63 per 2 sinus alfa. Maka nanti kita punya sinus alfa sebesar 20 per 63. Berarti nilai sinus alfanya valid karena dia di antara minus 1 sampai dengan 1. Karena range sinus alfa itu kan minus 1, sin alfa 1. Kalau sinus alfanya dicari, misalkan kita gambar ini alfa gitu ya, maka ini 20, ini 63, ini kan bisa dicari. Maka nilai kosinusnya bisa dicari karena nilai kosinus adalah yang ini dibagi ini. Dan ini bisa dicari menggunakan Pitagoras. Jadi, misalkan aku sebut cos alfa bisa dicari. Kalau cos alfa bisa dicari, maka panjang AB bisa dicari menggunakan dalil kosinus. Dalil kosinus itu bunyinya, kalau ada alfa di sini, sisi yang ada di hadapannya AB kuadrat gitu ya. Sama dengan sisi yang mengapit dua sudutnya AC kuadrat tambah BC kuadrat ditambahin dikurangi 2 hasil kali dari sisinya.
AC dikali BC dikali kosinus alfa. Karena kosinus alfa diketahui, atau bisa dicari lebih tepatnya, nggak aku cari nilainya berapa, AC dan BC-nya ada, maka panjang AB bisa diketahui berapa. Nah, kalau panjang AB sudah diketahui, titik-titik, tinggal substitusi ke sini. Nanti dapat T-nya berapa, lalu kita pindahin ke segitiga yang ini. Jadi intinya pernyataan 2 sendiri juga cukup. Jadi jawabannya pernyataan 1 cukup dan pernyataan 2 juga cukup. Itu jawabannya. Sorry, nggak ke copy. Jawabannya adalah D. Nomor 5 kita diberikan bangun seperti ini yang terbentuk dari 2 segitiga siku-siku ABC dan ABE. Cuman kita kan nggak dikasih tahu ini siku-sikunya di sebelah mana. Jadi kalau berdasarkan gambar itu bisa ditebak bahwa nanti siku-sikunya ada di sini dan ada di sini. Lalu kita diberikan adalah panjang BC itu 12 dan luas ABD segitiga yang di bawah adalah 48. Jadi luas yang ini 48. Kita ingin mencari jarak dari C ke BE. Jarak dari C ke BE adalah panjang segmen garis yang ditarik dari C tegak lurus terhadap BE. Jadi garis yang dimaksud adalah yang ini. Gitu. Nah, menggunakan pernyataan 1 saja, kita diberitahu bahwa panjang AC adalah 12. Panjang AC bukan 12, maaf 14. Seperti ini. Nah, kalau kita gambar segitiga ABC, siku-siku di sini 12, 14, kita bisa mencari luasnya. Luas dari ABC adalah setengah dikali 12 dikali 14, yaitu 84. Satu segitiga ini 84. Cuman segitiga ABC ini dibagi menjadi 2 segitiga, yaitu segitiga A, B, D dengan segitiga D, B, C gitu ya. Nah, perhatikan bahwa berarti ini sama dengan luas dari B, DA ditambah luas dari B, CD. Sedangkan luas BDA atau ABD udah diketahui, yang ini luasnya adalah 48. Maka kita bisa mencari luas dari BCD. Luas BCD sama dengan luas ABC dikurangi luas dari ABD. Luas ABC-nya 84, luas ABD-nya 48. Kalau dikurangi ini 36. Maka kita punya segitiga BCD, masih siku-siku di sini. Ininya 12, C, B, D. Ini T gitu ya misalnya. Karena luas adalah alas dikali tinggi yang tegak lurus, jadi ya misalkan alasnya T. Berarti 36 sama dengan setengah dikali T dikali 12. Maka kita dapat T-nya 6. Kalau ini 6, kita bisa mencari panjang dari DB karena ini menggunakan teorema Pythagoras. Untuk segitiga siku-siku ini tinggal 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat gitu ya. Nah, perhatikan kalau misalkan kita ingin mencari luas segitiga BCD menggunakan alas DB, berarti kita perlu garis yang tegak lurus terhadap DB. Nah, ini adalah garis yang ingin dicari. Misalkan kalau ini T, ini adalah T. Jadi, luas segitiga DBC juga bisa ditulis sebagai setengah dikali DB dikali T. Sedangkan panjang DB-nya sudah diketahui nih. Maka nanti T-nya bisa dicari. Maka kesimpulannya, pernyataan 1 saja cukup. Nah, sekarang bagaimana dengan pernyataan 2 saja? Untuk pernyataan 2,
kita diberi panjang dari BE yang ini. Lalu yang diketahui juga adalah BC gitu ya. Nah, ini tidak bisa diambil kesimpulan karena menggunakan BE dan BC ini nggak bisa dicari luas segitiga yang diinginkan ya. Kan hubungannya sama segitiga yang ABD, karena ini garisnya kepanjangan dikit dan ini juga nggak ada hubungannya sama ABD, maka kesimpulannya adalah pernyataan 2 sendiri tidak cukup. Jadi jawabannya adalah 1 cukup, 2 tidak, itu adalah pilihan A. Jadi buat nomor ini jawabannya A. Untuk nomor 6, yang diinginkan adalah jari-jari dari lingkaran ya. Karena sebuah lingkaran diletakkan di dalam sebuah persegi. Jadi yang ini persegi, yang ini persegi, gitu ya. Sedangkan yang ini adalah bangun persegi panjang. Nah, kalau kita lihat, kan berarti titik pusat lingkaran tuh ada di sini. Jadi bisa dibilang bahwa jari-jari lingkaran adalah setengah dari sisi persegi, gitu ya. Nah, kalau persegi kan, misalnya kita pakai pernyataan 1 saja, diketahui diagonal perseginya. Diagonal itu yang ini. Nah, ini 100/2. Karena panjang ini sama panjang ini sama, let's say misalnya ini A, ini B, ini C gitu ya. Nanti kalau kita lihat segitiga ABC, karena ini adalah segitiga siku-siku sama kaki, maka nanti kalau pakai Pitagoras ini panjangnya 100, ini panjangnya 100. Gitu ya. Maka nanti kita dapat R-nya 100, maka pernyataan 1 saja cukup. Nah, sekarang gimana kalau menggunakan pernyataan 2 saja? Kira-kira bisa atau enggak? Kalau misalnya aku bikin garis yang menghubungkan tengah-tengah persegi, kita dapat pusat lingkarannya di titik, misalnya ini O, misalkan ini A, misalkan ini B. Perhatikan bahwa segmen yang aku kasih warna oranye semuanya panjangnya sama, yaitu jari-jari, beserta yang ini juga jari-jari. Gitu ya. Ukuran persegi panjang adalah 20 dikali 10. Jadi yang lebih panjang 20, yang lebih pendek 10. Nah, kalau misalnya aku tarik garis putus-putus di sini, sama di sini, nanti kita dapat segitiga siku-siku kayak gini ya. Jadi nanti kita punya segitiga siku-siku yang aku kasih warna biru, yang ini. Nah, gitu ya. Perhatikan bahwa kalau segini panjangnya R dan segini panjangnya 20, maka segini panjangnya adalah R min 20. Jadi kalau aku ambil segitiga warna biru ini keluar, maka yang sisi ini panjangnya R min 20, sedangkan yang sisi miring yang ini panjangnya R, gitu ya. Lalu coba kita cari sisi vertikalnya. Perhatikan bahwa panjang segini adalah R, sedangkan panjang segini adalah 10, maka panjang yang ini itu R min 10. Jadi tinggal tulis R min 10. Nah, berdasarkan Pitagoras, hubungannya adalah R kuadrat sama dengan R min 10 kuadrat ditambah R min 20 kuadrat. R kuadrat sama dengan R kuadrat min 20R plus 100
tambah R kuadrat min 40R plus 400. Ini saling menghilangkan, lalu jadi satu ruas. Kita punya R kuadrat min 60R ditambah 500 sama dengan 0. Kalau difaktorkan ini jadi R min 50 dengan R min 10. Maka kita punya dua nilai jari-jari, bisa 50, bisa 10. Tapi perhatikan kalau misalnya R 10, lihatnya nggak mungkin karena 10 itu panjangnya cuma segini. Maka yang R10 itu tidak mungkin dan R50 adalah jawaban yang tepat. Maka pernyataan 2 sendiri juga cukup. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Yang D. 1 cukup, 2 cukup. Jadi jawabannya adalah pilihan D. Perhatikan di soal ini diberitahu bahwa ABCDEF regular heksagon, artinya segi 6 beraturan. Jadi nanti artinya yang ini panjangnya sama dengan yang ini, 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 gitu ya. Lalu FO paralel dengan ED, artinya FO sejajar ED, berarti juga sejajar AB, karena ini segi 6 yang beraturan. Yang ditanyakan adalah rasio area dari AOF dengan area ABCDEF. Jadi perbandingan luas AOF dengan luas ABCDEF, gitu ya. Kalau misalnya ini aku kasih titik tengahnya, maka perhatikan di sebuah segi 6 yang beraturan, kalau dari titik tengah kita buat segitiga-segitiga yang menghubungkan ujung-ujung titik sudutnya, gitu ya. Tiap segitiga ini adalah segitiga yang kongruen dengan masing-masing sudut pusatnya yang di tengah, gitu ya. Itu pasti sama besar. Jadi kalau kita ingin cari besarnya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudut titik. Karena total 360 derajat membentuk lingkaran, maka tiap sudut titik besarnya adalah 60 derajat, gitu ya. Berarti si sudut ini adalah 60 derajat. Lalu perhatikan bahwa panjang dari pusat ke A dan panjang pusat ke B sama, karena dia merupakan jari-jari. Maka kalau kita ambil segitiga AB pusat seperti ini pusat, ini A, ini B, ini 60 derajat, ini sama kaki. Kalau ini sudut alfa, ini juga sudut alfa karena dia sama kaki. Maka kita punya 60 ditambah 2 alfa sama dengan 180 derajat properti dalam segitiga. Maka kita punya alfanya 60 derajat. Sehingga segitiga ini sudutnya sama semua ya, 60, 60, 60. Alias setiap segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Jadi ini semuanya segitiga sama sisi. Nah, perhatikan, kita ambil cuplikan AF pusat. AF pusat, gitu ya. Dengan ini ada garis O yang tegak lurus. Lalu perhatikan bahwa di sini ini kan segitiganya sama sisi. Karena ini tegak lurus, maka dia berarti membagi segmen F pusat menjadi 2 bagian sama besar. Alias bisa dibuat, kalau misalkan kita ingin nyari luas AOF, yaitu luas yang ini, hubungannya adalah luas AOF adalah setengah dari luas, misalkan pusatnya X saja lah biar enak, AFX. Ya, setengah segitiga yang besar, gitu. Perhatikan pula bahwa satu segi 6 ini dibentuk oleh 6 buah segitiga AFX. Jadi luasnya adalah luas yang ini dengan yang ini, yang ini, yang ini, tambah yang ini, tambah yang ini. Jadi ada 6. Bisa ditulis juga berarti luas ABCDEF adalah 6 kali luas AFX. Sehingga perbandingannya adalah setengah luas AFX dibandingkan dengan 6 kali luas AFX.
setengah banding 6, kalau kedua ruas kita kali 2, kita punya 1 banding 12. Maka jawaban yang tepat adalah A. Oke, untuk nomor 8, kita punya segitiga ABC, siku-siku, dan titik D berada di tengah-tengah sisi miringnya. Nah, apabila kita bikin garis bantu, misalkan aku tarik garis AB, yang sejajar AB maksudnya dari C, kayak gini. Lalu kita tarik garis yang sejajar AC dari B, kita punya sebuah persegi panjang dengan CB merupakan diagonal dari persegi panjangnya, gitu ya. Nah, nanti hubungannya adalah kalau ini ditarik, ini adalah titik tengah dari persegi panjang tersebut, sehingga hubungannya nanti adalah panjang diagonal yang ini sama dengan panjang diagonal yang ini, setengah diagonal ya. Yang ini sama yang ini panjangnya sama. Kita ingin mencari panjang dari AB. Menggunakan pernyataan satu saja jelas kurang, karena misalkan ini panjangnya adalah 2AB, kan kita belum tahu ada angka-angkanya sama sekali ya. Ini 2AB, ini AB. Jadi jelas ini tidak cukup apabila sendiri, karena kita ingin mendapat panjang yang berupa angka, gitu. Bagaimana kalau kita misalnya menggunakan pernyataan nomor 2 saja? Nomor 2 saja itu panjang AD adalah 10 cm. Ini 10 cm. Ini 10 cm. Udah, itu aja berarti yang diketahui ya. Atau kalau mau dilanjutin, ini boleh ini 10 cm, ini 10 cm, tapi tetap nggak bisa digunakan. Karena berarti panjang dari BC ini adalah 20. Kita ingin mencari AB. Untuk mencari AB, kita harus tahu panjang dari AC menggunakan Pitagoras nanti, karena ini segitiga siku-siku. Berarti harus bersama-sama. Kita coba bersama-sama. AD sama dengan 10, udah kita gambar keterangannya. Jadi kita dapat BC-nya sama dengan 20, lalu kita punya AC sama dengan 2AB. Segmen yang ini sama dengan 2AB. Jadi kalau kita gambar segitiganya ABC, sisi miringnya 20, siku-siku, ini panjangnya AB, ini panjangnya 2AB. Menggunakan Pitagoras, nanti kita dapat persamaannya adalah 20 kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah 2AB kuadrat, gitu ya. 400 sama dengan AB kuadrat tambah 4AB kuadrat. A5AB kuadrat sama dengan 400. AB kuadrat sama dengan 80. Berarti panjang AB bisa dicari ya, yaitu akar 80. Sehingga pernyataan 1 dan 2 harus digunakan secara bersama-sama untuk mendapat jawabannya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya. 2 pernyataan bersama-sama cukup, tetapi 1 saja tidak cukup. Jadi untuk nomor 8 jawabannya C. Oke, untuk nomor 9, kita diberikan 3 buah lingkaran yang kongruen, yang sama, dengan masing-masing jari-jarinya 1. Jadi, ini 1, ini juga 1, ini panjangnya 1, ini panjangnya 1, ini panjangnya 1, dan ini juga panjangnya 1. Nah, kalau kita lihat, kita ada satu segitiga ini ya. Kita punya segitiga ABC. A, B, dan C, gitu ya. Lalu dia adalah segitiga sama sisi, karena panjang sisinya semuanya 2. Berarti yang ini 60 derajat, gitu ya. Ini juga 60 derajat, dan ini 60 derajat. Nah, perhatikan bahwa daerah yang diarsir yang di tengah ini adalah, misalkan ini daerah X, gitu ya. Luas daerah X adalah luas dari segitiga ABC, misalkan
notasi kurung siku menyatakan luas, gitu, dikurangi juring-juring yang ini, luas juring yang ini, luas juring yang ini, sama luas juring yang ini. Nah, kalau kalian perhatikan ini kan jari-jarinya satu, sudutnya juga sama 60 derajat. Jadi bisa kita tulis dikurangi 3 kali luas juring. Dengan juringnya, tiap juring sudutnya 60 derajat gitu ya. Kita mulai dari luas segitiga ABC dulu. Kita gambar ulang segitiganya. 2, 2, ini 60 derajat. Biar gampang, kita pakai rumus yang luas segitiga adalah setengah. Kita ambil dua sisi yang mengapit satu sudut, misalnya sisi yang ini, setengah dua sisi yang mengapit sudut dikali sinus dari sudut yang diapit, 60 di sini ya. Berarti kita punya 2 sinus 60 itu setengah akar 3. Jadi kita punya luas segitiga ABC adalah akar 3. Sekarang kita ingin mencari luas satu juring aja. Jadi kita punya ini 60 derajat, juringnya kayak gini ya. Jadi jarinya 1. Luas juring ini adalah, ini kan 60 derajat dari total lingkaran tuh 360 derajat. Dikali luas lingkaran total tuh pi dikali r kuadrat, jadi jarinya 1. Maka kita punya 1/6 pi. 1 kuadrat tuh 1 ya, berarti ini 1/6 pi. Karena ada 3, kita tulis dikali 3 dikali 1/6 pi gitu ya. Ini bisa dicoret jadi 2, berarti kita punya akar 3 dikurangi pi per 2. Jadi jawaban yang cocok adalah jawaban C. Oke, buat nomor 10, kita punya, katanya soal tuh PQRS, diameter of a circle with radius 6 cm. Berarti kalau misalnya aku punya garis PS gitu ya, jari-jarinya tuh berarti panjang setengahnya segini adalah 6 cm. Berarti panjang diameter fullnya 12 cm. Lalu PQ, QR, and RS are equal. Berarti panjang segmennya sama ini. Berarti si diameter ini dibagi 3 gitu ya. Maka masing-masing panjangnya ini 4 cm, ini 4 cm, ini juga 4 cm. Oke. Berarti kalau misalnya aku gambar setengah lingkaran, yang ini anggap aja ini setengah lingkaran. Kita punya titik P, Q, R, dan S. Lalu ada lingkaran lagi di sini. Nah, perhatikan bahwa luas yang diarsir ini, yang ini nih, itu adalah luas setengah lingkaran berdiameter PS dikurangi luas setengah lingkaran yang berdiameter QS ini. Jadi, kalau kita tulis luas arsir sama dengan luas setengah dari yang berjari-jari PS, misalnya aku tulis gini aja, dikurangi luas setengah yang berjari-jari berdiameter, ya ini berdiameter PS, ini berdiameter QS. Karena panjang PS tadi adalah 12, berarti ini jari-jarinya 6 ya. Berarti kita punya setengah dikali pi dikali jari-jarinya tuh tadi 6 kuadrat dikurangi QS itu diameternya. Diameternya kalau ini 4, berarti 8. Jadi jarinya berarti 4 ya. Yang ini setengah dikali pi dikali 4 kuadrat. Maka dia setengah pi dikali 6 kuadrat itu 36. 4 kuadrat itu 16 ya. Maka kita punya setengah pi dikali 20. Berarti ini 10 pi. Itu luas yang diarsir. Nah, untuk mencari luas yang tidak diarsir, tidak perlu ngitung ribet kayak gitu. Tinggal yang tidak diarsir itu luas lingkaran penuh ini dikurangi luas yang diarsir. Jadi luas tidak diarsir
sama dengan luas lingkaran penuh itu yang berdiameter PS dikurangi luas arsir. Luas yang berjari-jari penuh ini diameternya PS 12, berarti jari-jarinya 6 ya. 6 kuadrat dikurangi luas arsir tadi 10 pi. Maka kita dapat 36 pi dikurangi 10 pi, yaitu 26 pi. Maka perbandingannya adalah 10 pi kita bandingkan dengan 26 pi. Kita dapat bagi 2 ini ya, kedua ruasnya 5 dibanding 13, jadi jawabannya yang D. Oke, untuk nomor 11 kita diberikan ada 6 buah lingkaran identik yang lebih kecil diletakkan di dalam suatu lingkaran yang lebih besar, dengan semua lingkarannya menyinggung tepat di satu titik dan tiap lingkaran kecil menyinggung 2 lingkaran ini ya. Kita ditanyakan perbandingan jari-jari yang lebih besar dibanding jari-jari yang lebih kecil. Nah, misalkan jari-jari lingkaran kecil adalah R. Ini misalkan titik-titik ini melambangkan pusat setiap lingkaran yang kecil. Nah, kalau misalnya aku hubungkan pusat-pusatnya, jadi seperti ini bentuknya. Karena tiap panjang ini adalah R, maka tiap panjang sisinya 2R ya. Maka kita punya sebuah segi 6 beraturan karena panjang sisi-sisinya ini sama semua. Lalu perhatikan, misalnya kalau aku taruh titik di tengah yang merupakan pusat lingkaran yang lebih besar, aku tarik garis-garis yang membuat segitiga seperti ini. Ya, seperti ini. Ini kurang bagus banding gini. Tadi di nomor-nomor sebelumnya udah kita buktikan bahwa dalam segi 6 beraturan semua sudutnya ini 60 derajat, sehingga semua segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Seperti ini ya. Maka karena ini segitiga sama sisi, misalkan kita ambil segmen yang ini aja, kita lihat potongan yang ini. Oke. Jadi ini ada pusat lingkaran yang lebih besar. Ini pusat lingkaran yang lebih kecil, garis yang ini. Oke. Karena ini bisa dilanjutkan lagi, ini sejauh R gitu ya. Karena tadi kita sudah tahu panjang segmen yang hijau ini atau yang ini sama seperti segmen yang ini, berarti ini panjangnya 2R karena panjangnya sama seperti ini, segitiga sama sisi. Lalu kalau dilanjutkan ini kan sejauh R nih, maka ini tambahin lagi R. Nah, panjang segini adalah panjang jari-jari lingkaran yang lebih besar, jadi ini 3R. Sehingga kita dapat jari-jari lingkaran besar adalah 3R. Karena ditanya ini perbandingan yang lebih besar dengan yang lebih kecil, tinggal 3R dibanding R, yaitu 3 dibanding 1. Jawabannya yang A.